wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A akan membahas terkait patogenesis penyakit aterosklerosis. Perkenalkan, nama saya Alia Kilahani Putri dengan 3 digit yang terakhir 042. Perkenalkan, saya Intan Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 002. Perkenalkan, nama saya Samara Samatua dengan 3 digit NIM terakhir 038. Perkenalkan, nama saya Kurwinda Sukma Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 034. Perkenalkan, saya Agusti Nurhaliza dengan 3 digit NIM terakhir 010. Tahukah Anda, penyakit jantung koroner dan stroke dapat disebabkan oleh aterosklerosis? Menurut WHO, penyakit kardiovaskular menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Sebagian besar berkaitan dengan aterosklerosis yang memicu serangan jantung dan stroke. Aterosklerosis adalah penyempitan atau pengerasan pembuluh darah yang disebabkan oleh plak. Plak itu terbentuk dari timbunan kolesterol, lemak, dan substansi lainnya. Tumpukan plak yang mengeras berakibat penyempitan di arteri hingga terhambatnya aliran darah. Faktor risiko aterosklerosis dapat dibedakan menjadi faktor yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor yang dapat dimodifikasi meliputi tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, diabetes, obesitas, dan gaya hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan dia tidak sehat. Sedangkan faktor yang tidak dapat dimodifikasi meliputi usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Proses aterosklerosis dimulai dengan adanya gangguan atau kerusakan fungsi lapisan paling dalam pada pembuluh darah yang disebut dengan endotel. Normalnya, endotel berfungsi untuk menjaga pembuluh darah agar tetap sehat, membantu pelebaran pembuluh darah, mencegah peradangan, dan menghambat penumpukan lemak. Namun, pada kondisi tertentu, seperti pada kadar lemak darah yang tinggi, hipertensi, diabetes, merokok, atau stres oksidatif, fungsi pelindung ini akan semakin menurun. Akibatnya, pembuluh darah akan jadi lebih rentan mengalami kerusakan. Setelah fungsi endotel terganggu, low density lipoprotein atau yang disebut juga sebagai kolesterol jahat akan masuk ke dalam pembuluh darah, tepatnya pada lapisan intima. LDL ini kemudian akan tertahan dan mengalami perubahan menjadi oxidized LDL atau ox-LDL. Keberadaan ox-LDL membuat endotel menjadi lebih aktif dan menghasilkan berbagai senyawa kimia yang berfungsi untuk memanggil sel imun, terutama monosit, dari aliran darah. Monosit kemudian akan masuk ke dalam pembuluh darah dan berubah menjadi makrofag. Tugas makrofag sebenarnya adalah untuk membersihkan zat asing dengan cara memakan ox-LDL tersebut. Namun, karena jumlah ox-LDL yang terus bertambah, makrofag akhirnya dipenuhi oleh lemak dan berubah menjadi foam cell atau sel busa. Penumpukan foam cell kemudian akan berubah menjadi fatty streak, yaitu lesi paling awal pada aterosklerosis. Setelah pembentukan foam cell, proses aterosklerosis akan berlanjut menjadi pembentukan plak atero. Pada tahap ini, sel otot polos dari tunika media akan bermigrasi menuju lapisan intima, lalu mengalami proses proliferasi. Sel tersebut kemudian menghasilkan jaringan fibrosa dan juga matriks ekstraseluler seperti kolagen yang akan membentuk fibroscape. Di bawah lapisan fibrosa tersebut akan terjadi penumpukan lemak, sel radang, dan sisa-sisa sel sehingga terbentuk plak aterosklerosis. Seiring dengan berjalannya waktu, plak tersebut akan semakin membesar dan menyebabkan lumen pembuluh darah menjadi sempit. Dinding pembuluh darah juga akan menjadi lebih kaku akibat fibrosis dan juga kalsifikasi. Pada tahap lanjut, plak yang tidak stabil dapat mengalami ruptur atau pecah. Ketika plak pecah, bagian inti plak yang bersifat trombogenik akan langsung berkontakan dengan darah dan memicu pembentukan trombus atau bekuan darah. Trombus dapat menyumbat sebagian maupun seluruh lumen pembuluh darah. Apabila terjadi penyumbatan total, dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti infark miokard, stroke, maupun penyakit kardiovaskular lainnya.
Banyak orang tidak menyadari bahwa aterosklerosis bersifat asimptomatis, yaitu berkembang secara diam-diam dan baru menunjukkan gejala ketika sudah parah. Pada tahap awal, aterosklerosis tidak menunjukkan adanya gejala maupun tanda klinis. Justru, gejala tersebut akan muncul ketika penyakit tersebut sudah menunjukkan adanya gangguan aliran darah dan juga bersifat peristiwa akut. Diagnosis aterosklerosis melibatkan identifikasi stadium perkembangan plak dan penggunaan biomarker sebagai indikator proses patogenik dalam tubuh. Yang pertama, mendiagnosis dapat dilakukan dengan mengklasifikasi lesi berdasarkan tingkat keparahannya. Tingkat keparahan dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, tipe 1 dan 2, yaitu perubahan mikroskopis awal berupa penebalan intima dan bercak lemak atau fatty streak. Tipe ketiga merupakan lesi perantara yang digunakan sebagai jembatan menuju lesi progresif. Selanjutnya, tipe 4 dan 5, yaitu pembentukan ateroma dengan inti nekrotik dan fibroateroma yang memiliki tudung fibrosa. Selanjutnya, yaitu tipe 6 merupakan lesi komplikasi yang ditandai dengan adanya perdarahan di dalam plak, robekan, maupun trombosis. Selanjutnya, diagnosis dilakukan menggunakan biomarker klinis yang digunakan untuk memprediksi risiko dan memantau perkembangan penyakit, yang meliputi High Sensitivity C-reactive protein atau HSCRP, merupakan indikator peradangan yang sangat vital dalam memprediksi risiko penyakit jantung maupun stroke. Kadar HSCRP yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian kardiovaskular. Selanjutnya, mari kita bahas potensi komplikasi. Potensi ini sangat berkaitan dengan progresi plak yang menjadi tidak stabil dan juga peradangan yang dipicu oleh makrofag. Mari kita bahas yang pertama, yaitu penyakit jantung iskemik. Aterosklerosis itu merupakan penyebab utama dari penyakit jantung iskemik. Yang kedua, infark miokard atau serangan jantung. Pasien dengan infiltrasi makrofag pada plak memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami infark miokard pada pembuluh darah yang terkena. Yang ketiga, kejadian kardiovaskular akut bahkan kematian. Kerentanan plak dan progresinya merupakan faktor risiko utama bagi kejadian kardiovaskular akut yang dapat berujung pada kematian. Aterosklerosis dapat dicegah dengan mengusahakan lifestyle atau pola hidup yang lebih baik, seperti membatasi kegiatan merokok atau konsumsi alkohol, mengelola pikiran atau stres dengan baik, serta membatasi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh. Kemudian, aterosklerosis ini dapat dicegah dengan deteksi dini, seperti menggunakan Triglycerida Glucose Index atau TYG Index, yakni indikator yang digunakan untuk memprediksi kadar resistensi insulin seseorang, yang dimana hal ini dapat menjadi salah satu faktor utama dari penyebab terjadinya aterosklerosis. Salah satu obat yang sering digunakan adalah obat dari golongan statin, di mana obat ini akan bekerja menghambat enzim HMG-CoA reduktase sehingga produksi kolesterol di hati akan berkurang dan pembuangan low density lipoprotein atau LDL dari sirkulasi darah meningkat. Selain statin, terdapat juga ezetimibe B yang bekerja dengan menghambat penyerapan kolesterol di usus sehingga semakin membantu menurunkan kadar LDL, terutama bagi mereka yang intoleransi terhadap statin. Selain itu juga terdapat antiplatelet yang berperan penting dalam pencegahan pembentukan trombus yang diakibatkan dari ruptur plak aterosklerosis. Contohnya adalah aspirin dan clopidogrel. Dalam paper dengan judul Microplastic and Atherosclerosis Mechanisms menunjukkan bahwa terdapat hubungan terbaru dari aterosklerosis dan mikroplastik. Kenapa mikroplastik? Jadi, mikroplastik dan nanoplastik bisa masuk ke tubuh melalui makanan, minuman, udara yang kita hirup, bahkan kontak kulit. Setelah masuk, partikel ini dapat beredar melalui darah dan berpotensi menumpuk di pembuluh darah. Nah, kaitannya dengan aterosklerosis, mikroplastik diduga dapat memicu stres oksidatif dan inflamasi kronis. Dua proses ini bisa merusak sel pembuluh darah, mengganggu fungsi endotel, dan mempercepat pembentukan plak. Selain itu, mikroplastik juga dapat masuk ke sel imun seperti makrofag, lalu mendorong penumpukan lemak di dalam sel. Proses ini berhubungan dengan terbentuknya foam cell, yakni salah satu komponen utama plak aterosklerosis.